Bertemu kembali dalam pelajaran ekonomi, dan kali ini kita akan membahas tentang kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama ekonomi internasional merupakan sebuah proses penting bagi suatu negara, di mana sebuah negara menyadari bahwa kesejahteraan ekonomi dirinya terkait dengan perekonomian dunia, dan kebijakan ekonomi suatu negara akan berdampak pada negara lain. Nah, efek ini disadari sehingga kerjasama ekonomi internasional dibangun secara bersama-sama, dan hal inilah yang akan kita pelajari dalam bab ini. Kita akan lihat apa pengertian dari kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama ekonomi internasional merupakan suatu kerjasama dalam bidang ekonomi yang dilakukan oleh sebuah negara dengan negara lain yang saling menguntungkan di bidang ekonomi. Nah, kemudian manfaat yang akan diperoleh dengan adanya kerjasama ekonomi internasional ini adalah yang pertama, terjadinya kemajuan perekonomian. Nah, ini nanti bisa dilihat dari adanya aktivitas ekspor impor barang dan jasa yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Yang selanjutnya adalah dengan adanya kerjasama ekonomi internasional, maka di sini menuntut tenaga kerja untuk meningkatkan kecerdasan, keterampilan, dan kreativitas. Nah, hal ini karena terjadinya persaingan antara tenaga kerja di satu negara dengan di negara lain. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah dengan adanya kerjasama ekonomi internasional ini bisa menekan harga pokok per unit produksi. Nah, sehingga nanti masing-masing negara akan bertindak efektif dan efisien di dalam memproduksi barang. Dan seandainya negara tersebut tidak bisa efektif dan efisien dalam memproduksi sebuah barang, maka sebuah negara nanti akan memilih untuk melakukan impor dari negara lain. Selanjutnya adalah dengan adanya kerjasama ekonomi internasional ini memberikan kemudahan untuk mendapatkan bahan baku dan bahan penolong untuk sebuah proses produksi. Dan yang selanjutnya adalah dengan adanya kerjasama ekonomi internasional ini membuka lapangan pekerjaan baru, sehingga nanti dapat menurunkan angka pengangguran. Nah, hal ini terjadi karena dengan adanya kerjasama ini membuka peluang investasi di satu negara. Nah, sehingga dengan adanya tambahan investasi ini, maka dengan sendirinya maka lapangan pekerjaan juga akan semakin luas. Nah, selanjutnya adalah dengan adanya kerjasama ekonomi internasional ini, maka kegiatan ekonomi terutama di negara berkembang akan terbantu dengan masuknya modal asing, tadi dengan bertambahnya investasi yang seluas-luasnya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah bagi Indonesia sendiri dengan adanya kerjasama ekonomi internasional ini memberikan kesempatan untuk terjadinya alih teknologi. Nah, alih teknologi bisa dilakukan ketika Indonesia misalnya mengimpor mesin dari luar negeri, dan dengan sendirinya nanti maka dengan dibelinya mesin itu, maka tenaga kerja yang ada di Indonesia akan dilatih untuk bisa menggunakan mesin yang ada. Nah, secara tidak langsung dari proses itulah maka terjadinya alih teknologi. Yang terakhir, dengan adanya kerjasama ekonomi internasional ini, maka nanti negara-negara dapat mengimpor barang-barang tertentu yang akan mahal apabila diproduksi sendiri. Nah, ini nanti tadi berhubungan dengan menekan harga pokok per unit produksi. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah dapat memperkuat daya tawar dan posisi Indonesia di dunia internasional. Nah, bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama adalah bentuk kerjasama ekonomi internasional dilihat dari bidangnya. Dilihat dari bidangnya, yang pertama adalah kerjasama di bidang keuangan. Nah, contohnya di sini adalah IMF, kemudian ada Bank Dunia, dan nanti ada IDB untuk
bank khusus untuk negara-negara muslim. Nah, yang selanjutnya adalah kerjasama di bidang perburuhan atau di bidang ketenaga kerjaan. Nah, ini contohnya adalah ILO, ya, International Labour Organization. Kemudian kerjasama di bidang produksi. Nah, contohnya adalah OPEC, ya. OPEC ini adalah organisasi kerjasama negara-negara pengekspor minyak, ya. Nah, kemudian yang keempat adalah kerjasama di bidang perdagangan dan tarif. Nah, contohnya di sini adalah APEC, kemudian ada MEE, kemudian ada AFTA. Nah, nanti kita akan terangkan di bahasan selanjutnya. Kemudian bentuk yang lain adalah menurut banyaknya negara peserta. Nah, di sini ada kerjasama ekonomi bilateral. Nah, kerjasama ekonomi bilateral ini adalah kerjasama ekonomi di antara dua negara saja, ya. Nah, contohnya misalnya Indonesia dengan Jepang atau Indonesia dengan Malaysia, gitu ya. Nah, kerjasamanya kerjasama apapun, yang jelas di sini adalah dua negara. Kemudian yang selanjutnya adalah kerjasama ekonomi multilateral. Nah, kalau multilateral ini negaranya banyak, lebih dari dua, ya, dan biasanya lintas negara dan lintas benua, ya. Nah, ini contohnya adalah UNDP, misalnya ECOSOC, kemudian ada WHO, ya. Nah, kemudian kita lihat bentuk kerjasama yang lain. Nah, yaitu dilihat dari letak geografisnya. Nah, yang pertama adalah kerjasama ekonomi regional. Kerjasama ekonomi regional ini biasanya ada di dalam region atau wilayah tertentu. Contohnya adalah ASEAN. Kalau ASEAN berarti ada di wilayah Asia Tenggara, ya. Nah, kemudian yang kedua adalah kerjasama ekonomi antarregional. Nah, antarregional berarti antar region yang tadi, ya. Misalnya ini APEC. APEC itu berarti kerjasama ekonomi di wilayah Asia dan Pasifik, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kerjasama ekonomi internasional. Nah, kalau internasional ini cakupannya tadi lebih luas, ya, sama seperti multilateral. Nah, kemudian lembaga-lembaga ekonomi internasional. Nah, ini kita akan disajikan beberapa contoh lembaga-lembaga ekonomi internasional. Yang pertama adalah ASEAN. ASEAN di sini adalah kerjasama di berbagai bidang yang ada di wilayah Asia Tenggara. Nah, bidangnya karena di sini berbagai bidang bisa mencakup ekonomi, sosial, politik, ya, perdagangan dan lain-lain, ya, di wilayah Asia Tenggara. Kemudian yang kedua adalah APEC. Ya, APEC itu adalah kerjasama ekonomi di wilayah Asia Pasifik. Nah, di dalam APEC ini nanti disepakati dibuatnya pasar bersama, ya, atau pasar bebas di wilayah Asia Pasifik. Nah, kemudian ada OPEC. Nah, ini jangan kebalik, ya, antara APEC dengan OPEC, ya, hampir mirip tapi berbeda. Nah, kalau OPEC tadi, ya, yaitu kerjasama negara pengekspor minyak, ya. Nah, negara pengekspor minyak, dan ini bisa lintas atau sifatnya multilateral. Kemudian yang keempat adalah Uni Eropa atau dikenal dengan MEE, ya. MEE itu Masyarakat Ekonomi Eropa. Nah, MEE ini sebenarnya hampir mirip dengan APEC, ya. Cuman kalau untuk MEE ini cakupannya adalah wilayah Uni Eropa. Nah, ini juga sama menciptakan pasar bebas, ya, di wilayah Uni Eropa. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah ILO, ya. ILO atau organisasi yang sifatnya multilateral, ya, atau internasional. Ini ada di bawah PBB. Nah, di mana di dalam ILO ini sifatnya kerjasama yang menangani masalah ketenagakerjaan atau perburuhan, ya. Kemudian yang keenam adalah IMF, ya. IMF mungkin sudah tidak asing lagi, ya. Nah, ini juga sama ada di bawah PBB. IMF ini adalah kerjasama di bidang keuangan dan perdagangan. Yang selanjutnya adalah Liga Arab. Nah, Liga Arab ini adalah kerjasama di berbagai bidang, ya, khusus untuk negara-negara di wilayah Teluk, ya, atau di wilayah Arab, ya. Nah, kemudian ADB. Nah, ADB ini adalah kerjasama di bidang keuangan dan bantuan teknik khusus untuk negara-negara berkembang, ya. Nah, termasuk Indonesia, ya, ada tergabung di sini. Kemudian yang selanjutnya adalah NAFTA.
Nah, untuk NAFTA di sini adalah kerjasama, ini juga sama pasar bebas, tetapi ada di wilayah Amerika Utara. Jadi masing-masing wilayah memiliki pasar bebas sendiri-sendiri ya. Ada di ASEAN, kemudian tadi ada di Uni Eropa, dan ini ada di wilayah Amerika Utara. Kemudian IDB. Nah, IDB ini ada kerjasama di bidang keuangan khusus untuk negara-negara Islam atau negara-negara Muslim ya. Nah, Islamic Development Bank ya. Kemudian ada UNDP. Nah, UNDP ini adalah kerjasama bantuan teknis dan pembangunan untuk negara berkembang. Nah, ini hampir mirip ya dengan ADB. Cuman di dalam ADB ini lebih cenderung ke keuangannya, memberikan pinjamannya. Kalau di sini lebih ke bantuan teknisnya. Kemudian ada ECOSOC. Ya, ECOSOC ini organisasi masih di bawah PBB, nah, di mana dia berfungsi atau memberikan kerjasama di bidang ekonomi dan sosial. Ya. Nah, yang selanjutnya hanya tadi contoh-contoh yang lain bisa kita bahas ya di pertemuan yang lain. Nah, kemudian dampak dari adanya kerjasama ekonomi internasional ini adalah penting ya bagi sebuah negara. Nah, salah satunya adalah dengan adanya kerjasama ekonomi internasional ini bisa memperkuat posisi perdagangan sebuah negara. Ya, karena tadi bisa saling memberikan bantuan baik dari sisi finansialnya, baik dari sisi bantuan teknisnya, baik dari sisi perdagangannya gitu ya, dan lain-lain. Kemudian juga bisa membantu meningkatkan daya saing ekonomi. Nah, karena dengan adanya kerjasama ekonomi internasional ini, mau tidak mau nanti satu negara akan bersaing ya, akan bersaing, dan dengan sendirinya dengan adanya persaingan itu bisa mendatangkan sisi positif ya. Apa sisi positifnya? Nah, sisi positifnya adalah negara tersebut akan lebih kreatif ya untuk bisa meningkatkan nilai jual produksinya dibandingkan dengan negara lain. Nah, kemudian juga dengan adanya kerjasama ekonomi internasional ini bisa menjalin hubungan dagang yang adil dan transparan. Nah, apalagi kalau sudah diberlakukan tadi ada pasar bebas ya, maka nanti mau tidak mau sebuah negara siap atau tidak siap, maka hubungan dagangnya di sini harus dilakukan dengan adil dan transparan. Nah, kemudian dengan adanya kerjasama ekonomi internasional ini juga bisa menyelesaikan persengketaan ya dengan mekanisme yang jelas. Nah, karena persengketaan antara satu negara dengan negara lain tidak bisa dielakkan gitu ya. Maka dengan adanya kerjasama ini persengketaan tersebut bisa diselesaikan dengan baik ya. Nah, itu saja yang bisa Ibu sampaikan untuk kesempatan kali ini berkaitan dengan kerjasama ekonomi internasional. Kalau ada pertanyaan kita bahas nanti di media yang lain ya. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.